dukung channelnya YouTube Kakak Asumetiko dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dadah. Baik teman-teman, ya sungguh satu hari yang sangat luar biasa sekali sehingga kita semua dapat berkumpul dalam satu ruang damai yang indah pada hari ini. Untuk itu, marilah kita semuanya merangkulkan kedua tangan, sembari bersyukur dan memuji. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ya, yang saya muliakan, yang mulia Biku Adwaro, yang juga teman-teman semuanya. Mungkin saya boleh panggilnya teman-teman aja ya, karena saya di sini, di layar sini teman-teman semua ini masih sangat muda-muda sekali, dan usia saya karena masih sangat muda, jadi saya merasa seperti teman-teman nih dengan teman-teman nih. Boleh ya saya panggil teman-teman aja ya? Ya, oke teman-teman. Ya boleh. Baik, sedikit aturan mainnya kita nih sepanjang pertemuan kita, pembahasan kita hari ini ya. Jadi nanti apabila di sepanjang dari pembahasan kita, apabila nanti saya menyapa rekan-rekan, menyapa teman-teman dengan halo gitu ya. Nanti rekan-rekan atau teman-teman semuanya harus menyapa saya balik dengan memberikan respon gerakan seperti ini. Boleh ya? Nah, ketika saya mengatakan hai, nanti responnya atau gerakannya harus seperti ini. Saya ulangi ya. Kalau kata kuncinya itu adalah halo, maka gerakannya seperti ini. Kalau kata kuncinya adalah hai, maka gerakannya seperti ini. Ini seperti Miss Universe ini ya. Boleh ya? Boleh kita coba nih teman-teman? Boleh ya? Oke, kita coba nih ya. Boleh, Pak. Halo semuanya. Hai. Halo, halo. Hai. Halo. Hai. Oke, baik. Thank you semuanya. Ya, baik. Tadi sudah diperkenalkan juga oleh moderator ya, bahwasanya nama saya adalah Manggalanaya Hendra, di mana sebenarnya teman-teman saya itu lebih banyak memanggil saya dengan nama panggilan Henti. Itu kenapa di name nama saya di Job ini adalah Hentiga gitu ya. Karena teman-teman saya lebih banyak panggil saya itu Henti. Henti itu adalah akronim dari Hendra 3. Ya, kalau ada yang bertanya, kenapa kok ada 3 ya di nama saya ya, di nama panggilan saya? Maka saya biasanya selalu menjawab bahwasanya, kenapa ada nama 3 di nama saya? Adalah karena saya berlindung kepada 3 permata Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan saya juga punya cita-cita akhir nih dalam kehidupan saya nih. Jadi cita-cita akhir saya itu adalah berhenti. Jadi saya henti, cita-cita akhir saya adalah berhenti dari kelahiran kembali di roda kehidupan ini. Boleh kasih tepuk tangan nih? Oke, ya walaupun ini sebenarnya cocokologi ya. Jadi saya pertama sekali mendapatkan nama angka 3 itu di nama saya itu adalah ketika saya sekolah. Waktu itu SMP ya, karena kebetulan ada beberapa orang yang namanya sama dengan saya, yaitu Hendra juga. Jadi ada Hendra 1, ada Hendra 2, dan karena saya Hendra ketiga yang masuk, maka saya dipanggil Hendra 3. Hendra 3 lama-lama jadi Henti. Nah, angka 3 ini juga memang salah satu angka unik bagi saya ya. Karena memang ada beberapa hal dalam kehidupan saya ini yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan angka 3. Contoh misalnya, kebetulan saya itu lahir tanggal 3. Saya punya 3 saudara, saya itu tinggal itu di tebing tinggi, Jalan Pala, lingkungan 3, sektor 3, RT 3, RW 3. Dan lain-lain yang lain lagi yang berhubungan dengan angka 3. Jadi itulah kenapa saya biasa cukup senang nih apabila teman-teman memanggil saya dengan nama panggilan saya itu Henti. Jadi panggil saja saya Henti ya. Boleh? Halo semua. Hai. Oke, baik. Nah, sesuai tadi yang disampaikan oleh Aurora, ya, moderator, bahwasanya judul pembahasan saya hari ini yang saya ambil adalah Pray for Me. Gitu ya. Nanti saya akan jelaskan di akhir kenapa saya mengambil judul ini. Nah, kata pray itu dalam bahasa Inggris yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah berdoa. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang temanya adalah tentang doa. Konsep doa di dalam agama Buddha itu sebenarnya seperti apa? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Saya mengambil tema ini sebenarnya juga karena saya terinspirasi oleh pertanyaan dari teman saya. Kebetulan teman saya ini berasal dari umat agama lain. Beberapa waktu yang lalu dia pernah bertanya kepada saya. Dia bertanya kepada saya seperti ini. Kamu Buddhis kan? Di agama Buddha itu, apakah agama Buddha itu berdoa? Dia bertanya kepada saya seperti itu. Waktu itu saya menjawab dengan sebuah kalimat yang ringkas. Setelah itu dia bertanya lagi untuk pertanyaan kedua. Jadi bagaimana
doa di dalam agama Buddha itu? Saya kembali menjawab dengan sebuah kalimat yang ringkas, dan dia bertanya kembali untuk pertanyaan ketiga dan terakhir. Jadi, kepada siapa umat Buddha berdoa? Nah, jadi teman-teman, hari ini kita akan membahas topik ataupun tema tentang doa ini dalam 3 tahap atau 3 poin sesuai dengan pertanyaan dari teman saya tadi. Yang pertama adalah, apakah umat Buddha berdoa? Yang kedua, bagaimana doa di dalam agama Buddha itu, atau bagaimana agama Buddha itu berdoa? Yang ketiga adalah, kepada siapa umat Buddha berdoa? Nah, itu yang akan menjadi poin-poin kita yang akan kita bahas bersama pada hari ini. Nah, namun sebelum kita masuk ke dalam 3 poin tadi, saya akan mulai terlebih dahulu dengan sebuah cerita, teman-teman. Ya, jadi cerita ini kurang lebih sebenarnya bisa memberikan gambaran besar kepada teman-teman tentang bagaimana sebenarnya konsep doa di dalam agama Buddha. Nah, saya akan mulai ceritanya. Jadi, diceritakan ada seorang anak kecil yang umurnya kurang lebih sekitar 10 tahun begitu. Suatu hari, si anak kecil ini mengikuti sebuah pertandingan balap mobil. Pertandingan balap mobil? Tapi tenang ya, bukan mobil beneran ya, tapi ini adalah mobil mainan yang kalau zaman dulu, zaman-zaman saya masih SD SMP, sempat ngetren sebuah mobil mainan buatan Jepang yang diberi nama Tamiya. Rekan-rekan tahu nggak ya, teman-teman? Sekarang ini mungkin agak sedikit jarang ya, tapi kalau dulu itu sempat ngetren sekali, bahkan banyak sekali film-film yang dibuat tentang mobil itu, dan banyak sekali pertandingan dan turnamen-turnamen tentang mobil Tamiya ini. Ya. Nah, jadi si anak kecil ini mengikuti pertandingan balap mobil Tamiya bersama dengan puluhan peserta lainnya. Nah, jadi waktu itu adalah grand finalnya nih, jadi itu pertandingan puncaknya gitu ya. 5 menit sebelum pertandingan dimulai, si pembawa acara kemudian memberikan pengumuman kepada seluruh peserta. Pengumumannya seperti ini. Ya, baik para hadirin dan para peserta terutama, 5 menit lagi pertandingan akan segera kita mulai. Persiapkanlah diri Anda dengan baik. Nah, mendengarkan pengumuman itu, seluruh peserta pun kemudian sibuk ya, mempersiapkan kembali perangkat ataupun mobilnya masing-masing. Nah, di tengah kesibukan dari seluruh peserta dalam mempersiapkan perangkat atau mobilnya masing-masing itu, si anak kecil tadi terlihat berjalan menuju ke depan lintasan pertandingan. Jadi dia berjalan menuju ke depan lintasan pertandingan itu, sesampainya di sana, dia kemudian bersujud di sana, bersujud di depan lintasan itu, merangkupkan kedua tangannya, dan kemudian mulutnya itu berkomat kamit, seperti seseorang sedang berdoa. Gitu ya. Nah, jadi tentu saja aksi dari anak tersebut menarik perhatian dari seluruh penonton yang hadir pada saat itu ya. Jadi tidak sedikit dari mereka yang merasa lucu banget nih aksi dari anak tersebut ya. Jadi tidak sedikit dari mereka yang tertawa dan ataupun tersenyum melihat aksi lucu dari anak tersebut. Nah, pertandingan pun dimulai dan beberapa saat kemudian satu persatu mobil pun mencapai garis finish. Pertanyaannya, jadi ini sifat pertanyaan ini adalah sifatnya tebak-tebakan ya teman-teman ya. Jadi karena saya yakin tidak ada satupun dari teman-teman yang hadir di pertandingan itu ya, nggak ada ya. Nah, jadi sifat pertanyaan ini adalah tebak-tebakan. Menurut teman-teman, apakah anak kecil tersebut itu menang atau kalah dalam pertandingan itu? Nah, jadi saya ingin tanya nih kepada teman-teman ya, menurut Anda nih ya. Nah, karena ini teman-teman cukup banyak nih ya, ada 37, jadi nggak mungkin saya tanya satu-satu nanti habis waktunya ya. Saya akan melakukan survei saja. Nah, apabila nanti rekan-rekan atau teman-teman mengatakan anak tersebut menang, menebak nih menang nih, gitu ya. Nanti berikan gerakan halo. Halo ya. Kalau misalnya Anda menebak anak tersebut kalah, berikan gerakan hai, yang tadi seperti ini. Boleh ya? Saya akan hitung 1 sampai 3. Sekali lagi, kalau menang itu berarti halo, kalau kalah itu berarti hai. Boleh ya? Saya akan hitung 1 sampai 3. Silakan diberikan tebakan Anda. Jadi saya akan lihat ini. Berdasarkan surveinya banyak mengatakan menang atau kalah. Oke. Dan hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Oke, ya ada yang mengatakan menang. Ada juga yang mengatakan kalah. Oke. Iya, baik. Ada sekitar 8, 9. Oke. Oke, baik. Saya ambil rata-ratanya nih. Jadi ada sebagian yang mengatakan menang, ada sebagian juga yang mengatakan kalah. Jadi 50-50 lah ya, gitu ya. Karena ini kan sifatnya tebak-tebakan. Baik.
Saya akan mengungkapkan hasilnya. Iya, karena kebetulan saya yang hadir di sana pada saat itu ya. Jadi saya yang tahu jawabannya. Nah, ternyata dari setelah satu persatu mobil mencapai garis finish dan mobil pertama yang mencapai garis finish adalah mobil si anak kecil tersebut. Dalam artian dia menang dalam pertandingan itu. Wah, kita berikan tepuk tangan nih untuk si anak kecil itu ya. Luar biasa nih. Dia berhasil mengalahkan peserta-peserta lain yang mungkin usianya jauh lebih dewasa dari dia. Nah, momen pada saat pembagian hadiah di atas panggung, si pembawa acara kemudian kembali berkata, "Baik, para hadirin kami sekalian, kita telah mendapatkan juara kita pada hari ini. Mari kita sambut. Ya, selamat adik kecil, kamu telah memenangkan pertandingan hari ini berkat doa yang telah kamu sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan doa kamu telah dikabulkan pada hari ini. Selamat sekali lagi." Itu kata si pembawa acara. Mendengarkan pernyataan itu dari si pembawa acara itu, si anak kecil tadi kemudian berjalan menghampiri si pembawa acara. Si anak kecil tersebut meminta mikrofonnya. Dan kemudian si anak kecil ini berkata melalui mikrofon, Om, tadi saya tidak ngomong seperti itu, Om. Saya tidak berdoa seperti itu karena menurut saya itu tidak adil, Om. Tadi saya hanya berdoa seperti ini. Saya telah berusaha dengan sangat baik dalam pertandingan ini. Semoga saya menang. Dan apabila saya kalah pun, semoga saya tidak akan bersedih. Pernyataan si anak kecil tersebut mendapatkan tepuk tangan dari luar biasa dari seluruh penonton yang hadir. Ayo kita berikan tepuk tangan juga nih kepada si anak kecil ini ya. Luar biasa sekali ya. Oke, teman-teman, inti dari cerita ini sebenarnya sudah bisa menjawab 3 poin kita tadi, gitu ya. Inti ceritanya atau inti sari atau pesan yang disampaikan oleh cerita ini sebenarnya sudah bisa menjawab 3 poin tadi. Nah, tapi tidak apa-apa, kita akan analisa kembali cerita ini nanti pada saat akhir ya. Oke? Nah, mari kita akan masuk dulu ke poin-poinnya kita. Masih ingat tadi ya, 3 poinnya atau 3 tahapnya, di mana kita pertama sekali akan membahas apakah umat Buddha berdoa. Yang kedua, bagaimana doa di dalam agama Buddha. Dan yang ketiga, kepada siapa umat Buddha berdoa. Nah, mari kita akan masuk ke poin yang pertama, yaitu apakah umat Buddha berdoa? Halo semuanya? Hai. Iya, masih fokus ya. Oke, ini sebenarnya menguji konsentrasi juga ya. Biasanya ada peserta-peserta yang melamun, kalau disampaikan halo itu biasanya agak melamun gitu ya. Sekali lagi semuanya, halo. Hai. Oke, thank you. Baik, di poin yang pertama, apakah umat Buddha berdoa? Nah, kita melihat bahwasannya di lapangan saat ini, kita sering sekali melihat bahwa banyak umat yang memiliki keyakinan bahwa yang namanya doa itu adalah sesuatu hal yang sangat vital di dalam kehidupan kita. Jadi segala sesuatu hal itu harus dimulai terlebih dahulu dengan doa nih. Kalau tidak, apapun tujuannya, apapun yang kita lakukan tidak akan dapat tercapai karena kita nggak dapat restu katanya dari Sang Pencipta. Nah, apakah ini benar nih? Nah, kemudian ada juga sebagian umat yang sering sekali berdoa kepada satu objek tertentu. Misalnya objeknya adalah berdoa kepada Buddha, kepada para dewa, para bodhisattva, dan sebagainya. Dan kemudian berharap agar doanya itu dapat dikabulkan serta-merta begitu saja. Bahkan ada yang doa-doanya itu doanya sifatnya ngancam lagi ya. Kalau doaku ini tidak dikabulkan, aku tidak akan mau datang lagi ke wihara ini. Berarti wihara ini tidak manjur. Ada yang seperti itu, teman-teman? Ada. Banyak yang seperti itu yang kita temukan. Nah, apakah ini adalah sesuatu hal yang benar berdasarkan Dhamma dalam ajaran Buddha? Buddha, guru junjungan kita, secara tegas menolak pandangan bahwa apapun yang kita inginkan dapat diperoleh dengan berdoa. Nah, hal ini dapat dibuktikan dalam sebuah syair, dalam syair Anguttara Nikaya 5.43, yang isinya adalah merupakan sabda Buddha kepada hartawan Anathapindika. Nah, isi dari syair ini kurang lebih seperti ini. Jadi saya akan coba bacakan kembali. Isi dari syair Anguttara Nikaya 5.43. Oh, perumah tangga, di dunia ini ada 5 hal yang sangat diinginkan, menarik, dan menyenangkan. Apakah kelima hal itu? Tidak lain adalah
usia panjang, kecantikan, kebahagiaan, kemasyuran, dan kelahiran kembali di alam-alam surga. Akan tetapi, oh berumah tangga, saya tidak pernah mengajarkan bahwa kelima hal tersebut dapat diperoleh dengan berdoa. Seandainya dapat diperoleh dengan berdoa, siapakah yang tidak akan melakukannya? Bagi seorang siswa mulia, oh berumah tangga, yang menginginkan kelima hal tersebut, tidaklah selayaknya mereka berdoa dan merasa senang dengan usaha seperti itu. Mereka selayaknya menempuh jalan kehidupan yang menyebabkan usia panjang, kecantikan, kebahagiaan, kemasyuran, dan kelahiran kembali di alam-alam surga. Hanya dengan melakukan hal seperti itulah, mereka dapat memperoleh apa yang mereka inginkan. Nah, ini isi dari syair Anguttara Nikaya 5.43 yang merupakan sabda Buddha kepada hartawan Anathapindika. Nah, teman-teman, dari syair ini kita dapat mengambil sebuah pengertian bahwa di dalam agama Buddha, apapun yang kita inginkan hanya dapat diperoleh dengan usaha dan tindakan ataupun perbuatan yang kita lakukan. Jadi tidak bisa hanya dengan berdoa dan kemudian berharap doa itu dapat dikabulkan serta-merta begitu saja. Begitu ya. Ini sama kalau kita analogikan seperti ini. Kalau kita ingin mendapatkan buah mangga misalnya, buah mangga ya, kita tidak bisa hanya dengan berdoa dan kemudian berharap agar buah mangga itu jatuh dari langit mana. Tidak bisa seperti itu ya teman-teman ya. Kalau kita ingin mendapatkan buah mangga, maka yang kita harus lakukan adalah menanam benih mangga, menyiramnya setiap hari, memastikan kesuburan tanahnya, memberinya pupuk, memastikan cukup terkena sinar matahari, memastikan pertumbuhannya, barulah pada akhirnya kita dapat memperoleh buah mangga. Atau kalau lebih praktisnya ya pergi saja ke pasar, beli buah mangga dengan uang kita, gitu ya. Ya tentu saja uangnya kita itu kita peroleh dari mana? Juga dari usaha dan perbuatan yang kita lakukan, gitu ya. Jadi kembali lagi, ketika kita menginginkan sesuatu, jangan hanya dengan berdoa, gitu ya, tapi lakukan usaha untuk mendapatkan apapun yang kita inginkan. Saya juga kembali akan mengutip sebuah syair dalam Samyutta Nikaya ayat 227, di mana Buddha juga pernah bersabda, sesuai dengan benih yang ditabur, demikian pula buah yang akan dituai. Pembuat kebajikan akan memperoleh kebajikan. Pembuat kejahatan akan memperoleh kejahatan pula. Tertaburlah olehmu biji-biji benih, dan engkau pula lah yang akan memperoleh buah daripadanya. Jadi rekan-rekan, teman-teman, sekali lagi, di dalam agama Buddha, kita menolak konsep bahwa doa itu kita lakukan atau doa itu kita berikan untuk meminta-minta sesuatu untuk diri kita sendiri, karena kembali lagi kita meyakini bahwa apapun yang kita inginkan, apapun yang terjadi pada kita, apapun yang kita peroleh, itu semuanya adalah akibat dari usaha yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan, dan juga tindakan yang kita lakukan. Ya, jadi apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Oke. Nah, setelah mendapatkan pengertian ini, kita kembali lagi ke pertanyaan pertama tadi. Apakah umat Buddha berdoa? Nah, apa jawabannya nih, teman-teman? Apakah umat Buddha berdoa? Jawabannya adalah, ayo, siapa yang berani kasih jawaban nih? Berdoa. Apakah umat Buddha berdoa? Ya atau tidak? Ya. Ya. Oke. Jadi terima kasih, yang jawab tadi adalah orang-orang ya tadi yang jawab ya. Ya. Oke, di kolom chat juga. Boleh jawab di kolom chat juga ya, apabila mungkin rekan-rekan, karena kalau semuanya hidupkan mikrofonnya mungkin agak rame ya, seperti di pasar nanti jadinya. Jadi boleh jawab di kolom chat juga. Saya melihat di kolom chat ada yang menjawab ya, tidak ada yang menjawab tidak ya. Ada yang menjawab tidak nggak nih? Saya pengen tahu nih, adakah rekan-rekan yang menjawab tidak? Ada yang menjawab tidak? Nggak ada ya? Syukurlah. Jadi, jawaban atas pertanyaan pertama, apakah umat Buddha berdoa? Jawabannya adalah ya. Jadi jangan pernah menjawab tidak. Karena kalau kita menjawab tidak, apalagi ini kita sampaikan kepada umat agama lain gitu ya, ataupun umat Buddhis yang mungkin tidak begitu memahami Dharma, tentu saja hal tersebut akan menimbulkan pertanyaan ataupun perdebatan yang sebenarnya tidak penting. Gitu ya. Jadi jawaban atas pertanyaan pertama adalah ya. Jadi ketika teman saya bertanya, kamu Buddhis ya?
apakah di dalam agama Buddha itu kalian tuh berdoa ya? Saya menjawab dengan tegas, oh ya, tentu saja umat Buddha itu berdoa. Hanya konsep doa di dalam agama Buddha itu sedikit berbeda dengan konsep doa di dalam agama lain. Nah, mendengar jawaban saya seperti itu, teman saya kembali lagi bertanya untuk pertanyaan yang kedua. Dia bertanya, oh ya, jadi bagaimana konsep doa di dalam agama Buddha itu, atau bagaimana doa di dalam agama Buddha itu? Nah, ini kita akan masuk langsung ke poin pembahasan kita yang kedua, teman-teman. Halo semua. Hai. Iya, semua masih fokus ya. Oke, thank you. Baik, di poin yang kedua, bagaimana umat Buddha berdoa? Sebelum kita membahas ke situ, kita akan coba telusuri terlebih dahulu ya kata doa. Kata doa dalam bahasa Indonesia artinya doa, doa. Nah, apakah definisi dari kata doa itu? Mari kita coba telusuri definisi kata doa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jadi nanti teman-teman juga boleh searching Google. Coba tanya Om Google ya. Om Google, kira-kira menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, apakah definisi dari doa? Gitu ya. Nah, setelah saya baca kemarin, definisi dari doa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah permohonan, pengharapan, dan pujian kepada Tuhan. Oke, jadi di sini kita bisa ngambil bahwa di dalam kata doa itu terkandung unsur permohonan, pengharapan, dan pujian. Oke. Nah, di dalam agama Buddha kita mengenal adanya pembacaan parita, benar ya? Tadi di awal sebelum kita mulai juga kita mulai dengan pembacaan parita. Umat Buddha biasanya setiap hari Minggu kebaktian di wihara juga membacakan parita, atau ada juga sebagian umat Buddha yang sehari-harinya atau setiap harinya itu membaca parita. Nah, apakah membaca parita itu dapat dikaitkan sebagai doa di dalam agama Buddha? Nah, sekali lagi, di dalam kata doa tadi terkandung unsur apa? Unsur permohonan, pengharapan, dan pujian. Unsur kata permohonan sebenarnya dapat kita temukan dalam beberapa parita. Salah satunya adalah parita Aradhana Tisarana. Teman-teman tahu ya, kalau Aradhana Tisarana itu adalah parita permohonan bimbingan Tisarana. Unsur kata pujian juga dapat kita temukan dalam parita Wandana misalnya. Kita tahu bersama bahwa parita Wandana adalah parita pujian kepada Sang Hyang Adi Buddha, para Buddha, dan juga para Bodhisattva. Benar ya? Unsur kata pengharapan. Pengharapan juga banyak sekali dapat kita temukan dalam beberapa parita. Contohnya misalnya adalah parita Saca Kiryagata. Tadi kita dalam setiap bait terakhir atau baris terakhir dalam setiap baitnya, kita dapat menemukan kalimat semoga senantiasa Anda selamat sejahtera. Nah, itu kan adalah sebuah pengharapan. Atau dalam parita Wandana, parita Etawata. Dalam parita Etawata juga banyak sekali kita temukan kalimat-kalimat pengharapan di sana. Semoga hujan turun pada waktunya, semoga timbunan jasa ini dapat disalurkan kepada sanak keluarga, dan lain-lain. Itu kan semua adalah sebuah pengharapan. Benar ya? Atau dalam sebuah kalimat yang sering kali kita bacakan bersama juga, Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kita mengharapkan semua makhluk hidup berbahagia. Soti Hotu. Semoga senantiasa Anda sejahtera. Kita mengharapkan kesejahteraan semua makhluk. Gitu ya. Nah, jadi semua unsur di dalam kata doa itu ya terkandung di dalam parita juga. Jadi bisa dikatakan bahwa pembacaan parita yang kita lakukan itu juga sebenarnya termasuk doa di dalam agama Buddha. Gitu ya. Nah, jadi menjawab pertanyaan yang kedua, bagaimana doa di dalam agama Buddha? Maka waktu itu saya menjawab teman saya adalah doa di dalam agama Buddha dilakukan dengan cara membaca parita yang kita lakukan setiap hari ataupun setiap minggunya. Nah, namun yang cukup unik dari doa di dalam agama Buddha adalah konsepnya itu berbeda dengan agama lain. Doa di dalam agama Buddha itu tidak ada yang sifatnya itu adalah meminta-minta sesuatu untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi, tidak ada doa di dalam agama Buddha yang bunyinya adalah misalnya seperti ini. Tidak ada doa di dalam agama Buddha yang bunyinya seperti ini. Semoga aku diberikan harta yang melimpah. Semoga aku diberikan pacar yang cantik.
Semoga aku lulus ujian. Semoga semua dosa-dosaku dapat dihapuskan. Semoga aku diberikan keringanan atas semua perjalanan hidup saya. Semoga perjalanan hidup saya dapat diringankan dan sebagainya. Tidak ada doa di dalam agama Buddha yang meminta-minta sesuatu kepada satu objek tertentu untuk dirinya sendiri. Karena doa di dalam agama Buddha adalah sifatnya lebih kepada untuk kepentingan ataupun kebahagiaan makhluk lain atau seluruh makhluk secara universal. Benar ya? Jadi nanti teman-teman boleh cari ini nanti di semua parita-paritanya kita, ada nggak yang bunyinya untuk meminta sesuatu untuk diri Anda? Nggak ada, gitu ya. Itulah hal yang cukup unik dan cukup menarik dan cukup berbeda dalam doa di dalam agama Buddha. Gitu ya. Nah, kembali lagi di poin yang kedua sudah kita terjawab tadi ya. Bagaimana doa di dalam agama Buddha? Saya menjawab teman saya, doa di dalam agama Buddha adalah melalui pembacaan parita ataupun kalimat-kalimat sehari-hari yang sifatnya adalah untuk kepentingan atau kebahagiaan seluruh makhluk hidup secara universal. Nah, mendengar jawaban tersebut, teman saya kemudian bertanya kembali untuk pertanyaan yang ketiga dan terakhir. Dia bertanya, jadi kepada siapa umat Buddha itu berdoa? Kepada siapa nih? Oke, teman-teman semua, halo. Hai. Iya, semua masih ada di tempat, semua masih fokus ya. Baik. Saya masih lihat semua masih semangat-semangat nih ya. Oke, jadi pertanyaan yang ketiga adalah kepada siapa umat Buddha berdoa? Apakah kepada Buddha, kepada Bodhisattva, kepada para arahat, kepada para dewa, atau kepada objek-objek yang lain? Kepada siapa nih? Ada yang mau jawab pertanyaan saya ini sebelum saya jawab ya? Kira-kira menurut teman-teman kepada siapa sih kita sebenarnya berdoa? Kepada Sang Hyang Adi Buddha. Kepada Sang Hyang Adi Buddha. Dari jawaban dari Aurora ya. Thank you. Ada jawaban lain kira-kira? Selain kepada Sang Hyang Adi Buddha, kepada Sang Hyang Adi Buddha berarti adalah kepada Tuhan ya, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada lagi jawaban yang lain? Ada yang mengatakan kita itu berdoa itu ditujukan kepada Buddha dong? Ada? Nih, boleh nih di kolom chat ya, saya tunggu nih. Kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha nih. Jawaban dari Hari. Hari ya, Hari Suliharen. Thank you. Ada lagi? Jawaban yang lain? Mungkin yang lain kurang lebih hampir sama ya. Kepada Sang Hyang Adi Buddha, kepada Triratna gitu ya, kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha mungkin ya. Atau ada juga yang bilang kepada dewa. Oke, baik. Saya akan langsung jawab pertanyaan ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya kembali akan mengutip sebuah syair dalam Mahaparinibbana Sutta Digha Nikaya. Ya, jadi ini adalah sabda Buddha yang dirangkum dalam sebuah syair dalam Mahaparinibbana Sutta Digha Nikaya. Isi dari syair ini adalah seperti ini. Oh Ananda, bersemayamlah dalam pulau bagi dirimu sendiri, pelindungmu sendiri, tiada pelindung lain. Dhamma adalah pulaumu, Dhamma adalah pelindungmu, tiada pelindung lain. Nah, dari syair ini, kita sebenarnya sudah dapat mengambil sebuah pengertian, teman-teman. Bahwa Dhamma itu adalah pelindung kita, adalah pulau kita, adalah tumpuan kita. Jadi dengan kata lain sebenarnya, pemahaman Dhamma kita, praktek Dhamma kita, atau segala macam usaha dan perbuatan yang kita lakukan, itulah sebenarnya pulau kita, pelindung kita, ataupun tumpuan kita akan apa yang akan kita peroleh ke depannya. Jadi sebenarnya, kalau ditanya, sebenarnya kepada siapa sih umat Buddha kita ini berdoa ya? Umat Buddha ini sebenarnya berdoa kepada siapa? Sebenarnya adalah kepada pemahaman Dhamma kita dan praktek Dhamma kita sendiri. Jadi ini sama seperti tadi di cerita awal, masih ingat ya cerita si anak kecil tadi yang ikut pertandingan balap mobil ya? Masih ingat isi dari doanya itu apa? Isi dari doanya adalah, saya telah berusaha dengan sangat baik sekali untuk pertandingan ini. Semoga saya menang. Kalau kita analisa kalimat doa yang disampaikan, sebenarnya kalimat doa itu disampaikan kepada siapa? Apakah kepada Buddha, di mana kalau misalnya dia kalah, berarti yang salah itu adalah Buddha ya? Berarti Buddha nggak sayang sama saya nih. Buddha ini nggak sayang sama saya, nggak memberikan saya kemenangan, berarti saya nggak mau lagi lah sama Buddha, misalnya seperti itu ya. Atau kalau dia menang, oh berarti kalau saya menang, ini adalah berkah dari Buddha, ini adalah berkah ataupun hadiah dari Buddha.
Nggak seperti itu kan? Atau kalau misalnya dia berdoa kepada objek lain, misalnya kepada para dewa misalnya dan sebagainya. Sama seperti itu juga, kalau kalah berarti dia nyalahin para dewa nih, nggak kasih saya berkah kemenangan ini. Kalau dia menang, berarti ini juga adalah berkah dari para dewa, bukan dirinya sendiri. Nah, pada saat kembali lagi, ketika anak tersebut berdoa, doanya tersebut sebenarnya ditujukan adalah kepada dirinya sendiri, adalah kepada usaha dan perbuatan yang ia lakukan untuk memenangkan pertandingan itu. Jadi kalau dia menang, ya itu adalah berkat usaha dia dalam belajar, usaha dia dalam mempelajari mesin-mesinnya dan sebagainya, sehingga dia bisa menang. Kalau dia kalah, ya itu berkat ya karena dia juga, artinya dia kurang belajar, kurang berusaha. Jadi menang atau kalah, ya itu adalah akibat dia, bukan akibat dari siapapun. Gitu ya. Nah, jadi kembali lagi, tadi ada di kolom chat ada yang jawab, kepada siapa umat Buddha berdoa? Sebenarnya kepada dirinya sendiri. Kepada dirinya sendiri, kepada pemahaman damanya, praktek damanya, usaha dan juga perbuatan ataupun tindakan-tindakan yang ia lakukan. Gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang pernah bertanya kepada saya, kok Henti, dia tanya seperti itu ketika saya menjelaskan tentang hal ini. Kalau memang tadi si anak kecil tadi, doanya itu tidak ditujukan kepada siapapun, gitu ya, tidak ditujukan kepada Buddha atau tidak ditujukan kepada para dewa dan sebagainya. Kenapa dia harus repot-repot berdoa? Nah ya, kenapa dia harus repot-repot berdoa? Toh doanya itu tidak ditujukan kepada siapapun kok, gitu ya. Kenapa dia harus repot-repot berdoa? Nah, saya pun akan menjelaskan seperti ini. Nah, saya sendiri sebenarnya juga sering berdoa. Artinya tadi misalnya ini ya, sebelum kita mulai sesi kita hari ini, saya juga berdoa di dalam hati. Doa saya adalah semoga sesi sharing Dhamma hari ini dapat berjalan dengan lancar, semoga sesi sharing hari ini dapat berjalan dengan sukses, semoga sesi sharing hari ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Nah, itu adalah isi doa saya di dalam hati. Nah, ketika kembali lagi kita tanya, doa yang saya lakukan itu ditujukan kepada siapa? Sebenarnya kepada diri saya sendiri. Tapi kenapa saya harus repot-repot berdoa? Dengan pertanyaan sekali lagi ya. Nah, teman-teman, kita mungkin agak sedikit keluar ya. Saya mengaitkan hal ini dalam ilmu psikologi, atau dalam ilmu psikologi kita mengenal adanya namanya self motivation. Mungkin teman-teman sering dengar ya, self motivation. Self motivation itu artinya adalah motivasi yang diberikan kepada diri kita oleh diri kita sendiri. Gitu ya. Jadi dalam ilmu psikologi itu sekali lagi ya, ada nama istilahnya self motivation. Dan seseorang yang memiliki kemampuan self motivation itu adalah orang yang sangat luar biasa. Kenapa? Artinya seseorang yang punya kemampuan self motivation, dia adalah orang-orang yang mampu memotivasi dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Biasanya kalau kita lagi ngedown, kita lagi sedih gitu ya, kan kita biasanya butuh teman kita untuk menghibur kita. Gitu ya. Kita lagi stres, kita lagi penuh tekanan gitu ya, atas masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, kita butuh orang lain untuk memberikan motivasi. Atau kadang-kadang kita juga nonton video-video motivasi ya, dari Andre Wongso atau siapapun yang bisa memotivasi kita. Nah, self motivation artinya adalah seseorang yang mampu memotivasi dirinya sendiri. Nah, dikaitkan dengan doa tadi, sebenarnya kalimat-kalimat doa yang diucapkan si anak tadi, atau yang saya ucapkan tadi di dalam hati, itu sebenarnya adalah bentuk bagaimana saya memberikan kalimat-kalimat positif kepada pikiran saya ataupun mindset-nya saya. Itu adalah bentuk stigma-stigma, ataupun dalam ilmu hipnotis dikatakan sebagai sugesti. Sugesti ya. Jadi sugesti-sugesti positif yang saya berikan kepada pikiran dan mindset-nya saya. Nah, kita ketahui bersama, segala sesuatu hal yang dimulai dengan pikiran yang positif, mindset yang positif, hasilnya juga sudah pasti akan positif. Ketika saya mengatakan dalam pikiran saya adalah orang yang punya kemampuan. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Sugesti itu terus kita katakan kepada mindset-nya kita, maka kita pasti akan dapat melakukan apa yang kita inginkan. Saya bukanlah orang yang pandai public speaking gitu ya. Misalnya contoh, hari ini saya disuruh pidato. Aduh, gugupnya luar biasa, merindingnya ataupun gemetarnya luar biasa gitu ya, yang tidak biasa public speaking. Tapi sebelum pidato itu dimulai, saya selalu memberikan sugesti, stigma positif ataupun kalimat-kalimat positif dalam pikiran saya. Saya pasti bisa. Saya pasti punya kemampuan untuk pidato itu. Saya pasti berhasil.
saya pasti sukses. Saya mulai itu semua dengan mindset dan pikiran seperti itu, segala sesuatu pasti akan berjalan dengan lancar. Gitu ya. Dalam ilmu hipnotis juga hal seperti itu ada. Itu namanya sugesti. Ketika pikiran kita telah tersugesti, gitu ya, kita akan mengikuti apa yang ada di dalam mindset-nya kita. Gitu ya. Nah, itu dikaitkan dengan self motivation tadi. Jadi apa yang saya lakukan ketika saya selalu berdoa, gitu ya, saya pasti doanya saya tentu saja adalah hal-hal yang positif dong, gitu ya, sesuatu hal yang positif untuk diri saya. Nah, jadi saya pasti akan memberikan kalimat-kalimat positif kepada pikiran saya. Nah, itulah doanya saya. Jadi kembali lagi, doa itu sebenarnya juga bisa menjadi sebuah sugesti, kalimat-kalimat positif atau sentimen positif yang kita tanamkan dalam pikiran kita, yang pada akhirnya itulah yang akan disebut sebagai self motivation. Jadi kembali lagi saya katakan tadi, seseorang yang punya kemampuan self motivation itu adalah orang yang luar biasa. Kenapa? Artinya di dalam setiap kali dia menghadapi permasalahan, dia menghadapi tekanan-tekanan gitu ya, dalam keadaan stres dan sebagainya, dia mampu berpikir dengan tenang. Dia mampu berpikir dengan baik sehingga apapun keputusan yang dilakukan itu adalah hasil dari pikiran yang positif, hasil pikiran yang kondisi yang sangat stabil. Gitu ya. Jadi orang yang punya self motivation biasanya emosionalnya itu sangat stabil. Nah, self motivation itu sebenarnya juga dapat dilatih dengan pemberian kalimat-kalimat positif, sugesti-sugesti positif dalam pikiran kita. Salah satunya adalah melalui doa. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman, seperti judul pada hari ini, judul hari ini saya berikan adalah Pray for Me. Pray for Me itu artinya adalah berdoa untuk saya. Nah, sebenarnya ini adalah sebuah anekdot yang saya buat gitu ya. Di satu sisi ya, seperti yang kita bahas tadi, bahwasanya tidak ada doa di dalam agama Buddha yang sifatnya itu adalah meminta-minta sesuatu untuk dirinya. Jadi judul ini sebenarnya adalah sebuah sindiran. Gitu ya. Bahwasanya doa kita itu, doa di dalam agama Buddha itu tidak ada meminta-minta sesuatu untuk dirinya. Semoga saya diberikan harta yang melimpah, semoga saya diberikan kesuksesan, tidak ada yang seperti itu. Gitu ya. Itu adalah sebuah sindiran. Tapi di sisi yang lain, tadi saya mengaitkannya dengan self motivation tadi, bahwasanya doa-doa yang kita lakukan itu juga bisa menjadi sebuah pelatihan self motivation bagi kita. Gitu ya. Jadi kembali lagi kita berdoa, membuat sebuah kalimat baik yang diucapkan ataupun hanya dalam pikiran, tapi kalimat-kalimat itu adalah kalimat-kalimat positif yang kita berikan kepada pikiran dan mindset-nya kita, yang pada akhirnya akan menjadi self motivation. Ya, pray for me. Oke, itulah kenapa saya mengambil judulnya Pray for Me ya. Oke, baik semuanya, teman-teman. Hai. Halo. Oke, semuanya masih fokus dan juga masih semangat. Baik, teman-teman. Saya telah membahas 3 poin tadi ya. Jadi kalau saya simpulkan kembali ke 3 poin tadi, sesuai dengan pertanyaan teman saya tadi ya. Apakah umat Buddha berdoa? Jawabannya adalah ya. Umat Buddha berdoa. Gitu ya. Bagaimana doa di dalam agama Buddha adalah melalui pembacaan parita misalnya, ataupun melalui kalimat-kalimat sehari-hari yang kita gunakan atau yang kita ucapkan untuk diri kita sendiri, untuk yang sifatnya adalah untuk kepentingan ataupun kebahagiaan seluruh makhluk hidup secara universal. Ya. Dan kepada siapa umat Buddha berdoa sebenarnya adalah kepada dirinya sendiri, kepada pemahaman damanya, praktek damanya, segala usaha dan perbuatan yang ia lakukan sendiri. Nah, itu jadi sebuah kesimpulan yang dapat saya berikan pada pembahasan kita pada hari ini dengan topik Pray for Me. Ya. Nah, sebelum ke moderator, saya akan coba tutup sesi hari ini dengan sebuah syair kembali. Saya mengutip dalam sebuah syair Dhammapada 12 Attawagga 165 yang bunyinya adalah oleh diri sendiri perbuatan jahat dilakukan. Oleh diri sendiri, batinnya menjadi ternoda. Oleh diri sendiri, perbuatan jahat tidak dilakukan. Oleh diri sendiri, batinnya menjadi suci. Kesucian seseorang adalah tergantung kepada usahanya sendiri. Tidak ada orang lain yang dapat membuat orang lain menjadi suci. Itu Dhammapada 12, Attawagga 165. Jadi demikian,
rekan-rekan yang dapat saya sampaikan dalam perjumpaan kita hari ini, gitu ya. Thank you semuanya. Nanti apabila mungkin ada pertanyaan nanti boleh disampaikan ya kepada moderator. Itu saya kembalikan kembali ke moderator. Thank you semuanya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, terima kasih kepada Pak Henty yang telah sharing-sharing Dhamma di sini. Jadi kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa tulis di kolom chat tentang pertanyaannya, nanti akan saya bacakan. Jadi saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Pak Henty. Namo Buddhaya, Pak. Boleh. Silakan. Panggilnya Koko aja deh. Kalau Pak kayaknya kok saya kok ketuaan gitu ya. Oke. Ya, sorry. Ya, kok. Jadi saya mau bertanya. Kalau misalnya doa itu kan kita jadikan self motivation tuh, membenamkan pikiran positif dalam pikiran positif ya kan. Terus kalau misalnya kita udah pikirannya positif, kita juga udah berusaha mati-matian gitu. Tapi hasilnya realitanya itu kayak berbanding terbalik gitu, Pak. Kita malah gagal gitu. Jadi pasti down gitu kan. Gimana cara kita supaya bisa menanamkan pikiran positif itu kembali lagi? Kayak kita ini udah kecewa kali gitu. Oke. Baik. Pertanyaan luar biasa nih dari Aurora ya. Bahwasanya pertanyaan ini kalau saya menjawabnya sama seperti gini. Kalau pernah lihat acara hipnotis nggak ya? Atau pernah ikut sebuah pembelajaran ataupun kursus hipnosis nggak ya? Mungkin belum ya. Nah, pernah melihat seseorang di dalam acara hipnotis gitu ya, yang dia gagal menghipnotis si tamunya atau si penontonnya. Pernah lihat nggak? Nah, saya pernah lihat. Nah, kenapa bisa terjadi kegagalan? Nah, kenapa bisa terjadi kegagalan dalam ketika dia menghipnotis seseorang itu? Pertama, penyebab dia gagal adalah karena sugesti yang dia tanamkan dalam mindset si penontonnya itu kurang kuat. Kurang kuat. Artinya, sugesti ataupun kalimat-kalimat yang dia tanamkan kepada orang lain tersebut kurang kuat bagi si tamunya itu. Sehingga ya tamunya itu tidak tersugesti, tidak masuk dalam mindset-nya dia. Gitu ya. Nah, sama seperti ini. Ketika kita berusaha tadi ya self motivation, kita berusaha untuk memotivasi atau memberikan sugesti atau memberikan kalimat-kalimat positif dalam pikiran kita, tapi kurang kuat. Kurang kuatnya adalah artian adalah kita ketika memberikan kalimat itu, saya pasti bisa. Tapi di dalam sisi pikiran kita yang lain, kita berpikir juga, saya pasti bisa, benar nggak ya saya pasti bisa ya? Bisa nggak 100% saya bisa ya? Kayaknya cuma 80% deh. Kita masih memikirkan itu. Artinya kembali lagi, kita sendiri memotivasi diri kita, tapi ragu-ragu, kurang kuat, gitu ya. Jadi ya terjadilah hal itu, bahwasanya ya nggak masuk ke dalam mindset kita. Yang masuk itu malah keraguan-raguan tadi. Nah itu satu. Yang kedua, kita kembali lagi bahwasanya apa yang kita ucapkan dalam doa tadi ya, yang sifatnya self motivation tadi, ya kita juga nggak bisa berharap bahwasanya itu semuanya bisa kita dapatkan 100% yang sesuai dengan doa yang kita harapkan. Kalau kita mengharapkan seperti itu ya sama aja seperti ketika kita berdoa meminta sesuatu untuk kita sendiri. Artinya ya kita berharap kalau misalnya doa di apa ya? Saya ingin meminta ini, saya ingin meminta semoga nilai ujian saya itu benar semua gitu ya misalnya contoh. Tapi kita juga tidak berusaha untuk belajar, hasilnya adalah 90 misalnya, dapat nilai 90 atau 80. Dan kemudian kita menyalahkan, kenapa doa saya itu tidak dikabulkan ya? Saya kan tadi mintanya doanya adalah benar semua, dapat nilai 100. Kenapa saya cuma dapat nilai 90? Nah, dia kembali lagi, bahwasanya kita tidak bisa mengambil sebuah pemikiran bahwa doa yang kita ucapkan itu harus bisa terpenuhi sepenuhnya. Kita juga melihat realita ataupun kondisinya. Ya, tergantung kondisinya adalah kamu belajar nggak sepenuhnya atas ketika ujian itu. Kalau nggak belajar sepenuhnya, ya salah satu atau salah dua, nilainya nggak 100, misalnya seperti itu. Jadi, adapun doa-doa yang kita ucapkan, yang kita sampaikan itu ya harus dibarengi dengan usaha dan tindakan atau perbuatan juga. Gitu ya. Jadi, kembali lagi, di dalam agama Buddha, kita sebenarnya tidak bergantung kepada doa yang kita sampaikan. Jangan pernah berharap
apa-apa dengan doa yang kita sampaikan. Jadi ya, dalam sisi self motivation juga, dalam sisi psikologinya ya, apapun yang kita masukkan dalam mindset-nya kita, jangan dipikirkan efeknya. Ini dalam ilmu psikologi ya. Kalau kita pikirkan efeknya, yang terjadi adalah yang nggak terjadi. Ya susah, karena akhirnya alam bawah sadar kita yang malah menolaknya. Itu dalam ilmu psikologi. Sama seperti kalau kita mengatakan, saya pasti bisa. Ini kan kalimat positifnya. Tapi kita terus memikirkan bahwasanya, saya pasti bisa, mungkin nggak saya pasti bisa ya. Kayaknya saya nggak bisa pasti bisa sepenuhnya deh. Ada muncul alam bawah sadar seperti itu, pikirannya ya nggak bisa. Kembali lagi, sugestinya kurang kuat. Jadi kembali lagi, ketika kita memikirkan atau kita mengucapkan doa itu, jangan dipikirkan doanya. Tadi saya sudah mengucapkan doa itu ya, tadi saya juga mengatakan semoga saya bisa. Semoga saya bisa. Terus dipikirkan semoga saya bisanya, ya akhirnya nggak bisa. Gitu ya. Ini sama seperti kalau berdana ya, ini sebenarnya topik yang lain ya. Sama seperti kalau kita berdana uang atau berdana materi ya, berdana uang kepada seseorang, tapi kita terus mikirin, tadi saya memberikan Rp5.000 kepada seorang pengemis misalnya. Terus dipikirkan terus ya, sampai di rumah masih pikirkan 5.000-nya saya berikan kepada dia. Besoknya masih pikirkan 5.000-nya saya berikan kepada dia. Akhirnya dana kita itu menjadi tidak apa ya, kalau dikatakan tidak sepenuhnya menjadi sebuah hal yang baik. Tidak sepenuhnya. Kenapa? Ya karena kita terus mikirin, tadi saya kasih dana 5.000 loh, apalagi kita ucapkan sama orangnya, saya tadi kasih dana 5.000 loh. Diucapkan kepada semua teman-teman, diumumkan. Ya akhirnya kembali lagi, berkah dananya itu ya sebenarnya adalah karma yang sangat baik gitu ya. Tapi karena kita terus mikirin, kita terus bicarakan, akhirnya malah menjadi berkah karma yang tidak 100% yang seharusnya. Bisa malah menjadi berkurang gitu ya. Semakin banyak kita pikirkan, semakin banyak kita ucapkan atau kita sampaikan, ya semakin berkurang nih. Dari 100% jadi 95%, 90, 80, akhirnya lama jadi 0. Nah itu ya, untuk menjawab pertanyaan dari Aura tadi. Jadi kembali lagi, jangan bergantung kepada kalimat doa yang kita sampaikan tadi. Karena nanti pada akhirnya malah jadi nggak efektif. Itu berkaitan dengan self motivation ya. Jadi kembali lagi, sebenarnya ada dua sisi ya. Dilihat dari sisi yang Dhamma tadi, bahwasanya kembali lagi, doa di dalam agama Buddha itu tidak ada yang sifatnya meminta sesuatu untuk dirinya sendiri. Ya, tapi tadi saya membahas di sisi self motivation. Ya, jadi itu ada dua sisi yang berbeda. Oke, thank you.